Ya, semangat pagi semuanya. Semangat belajar dari rumah ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru selalu mendoakan kalian tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap ceria. Hari ini ya, kita sudah memasuki di subtema yang baru. Setelah kemarin kita sudah mempelajari di subtema pertama dan subtema yang kedua. Hari ini kita masih di tema yang ketujuh ya, yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku, memasuki di subtema yang ketiga, yaitu tanaman di sekitarku dan di pembelajaran yang pertama. Materi kita pada pagi hari ini ya, yang pertama ada aturan merawat tanaman. Yang kedua, ungkapan pujian. Yang ketiga, karya seni 3 dimensi. Setelah kemarin ya di subtema yang kedua kita belajar tentang hewan, di subtema yang ketiga ini kita belajar tentang tanaman. Ya, itu ya. Lalu kita juga belajar tentang ungkapan pujian dan kembali kita belajar tentang karya seni 3 dimensi. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, melalui kegiatan mewawancara, siswa dapat menggali informasi tentang aturan merawat tanaman di rumah dengan baik. 2. Setelah mewawancarai, siswa dapat menyampaikan aturan merawat tanaman di rumah secara tertulis dengan baik. 3. Setelah mengamati, siswa dapat menunjukkan ungkapan pemberian pujian yang terdapat pada teks atau gambar dengan benar. 4. Setelah membaca teks, siswa dapat menulis ungkapan pemberian pujian dengan benar. 5. Setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya ekspresi 3 dimensi dengan teknik kolase dengan benar. 6. Setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi alat dan bahan untuk membuat karya seni 3 dimensi dengan benar. 7. Setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi cara menggunakan alat dan bahan untuk membuat karya 3 dimensi dengan benar. 8. Setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya 3 dimensi dengan benar. 9. Setelah mengamati, siswa dapat membuat karya 3 dimensi sesuai objek yang telah ditentukan dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bu Guru mempunyai bacaan yang ringkas ya. Hari ini udara terasa segar sekali. Tanaman hijau beraneka ragam menyejukkan suasana. Rumput terhampar dan daun-daun melambai tertiup angin. Bunga-bunga bermekaran menambah indah pemandangan. Tuhan menganugerahkan alam yang indah bagi kita. Kita wajib bersyukur atas karunia-Nya. Aneka tanaman hidup berdampingan dengan hewan dan manusia. Tanaman termasuk benda hidup. Mari kita mengenal berbagai tanaman di sekitar kita. Ini ada gambar Udin sedang membantu ibunya merawat tanamannya, ya. Ya, di sini bacaannya berjudul merawat tanaman, seperti yang dilakukan Udin dan juga ibunya, ya. Udin sedang membantu ibu merawat tanaman. Setiap sore, Udin bertugas menyiram tanaman. Udin melaksanakan tugasnya dengan senang. Udin merawat tanaman dengan baik. Udin menyayangi tanamannya. Tanaman di halaman rumah Udin tumbuh dengan subur. Tanaman tersebut berbunga warna-warni. Halaman rumah Udin terlihat lebih indah. Jadi, walaupun ya Udin adalah anak laki-laki, tetapi Udin tetap membantu ibunya menyiram tanaman, merawat tanamannya dengan baik sehingga tanaman Udin dan ibunya tumbuh dengan subur. Bunga tumbuh berwarna-warni menghiasi halaman rumah Udin. Halaman rumah Udin terlihat sangat indah. Nah, dari gambar tadi, dari bacaan tadi, kira-kira apa saja aturan merawat tanaman yang kamu ketahui?
kalian tuliskan di dalam buku tugas kalian ya. Dalam buku pelajaran kalian, kalian tuliskan apa saja tadi yang dilakukan Udin dan juga ibunya. Ya, di gambar sudah jelas Udin sedang memelihara tanamannya. Apa? Ya, di situ sudah jelas sekali, gampang kok. Oke, kita lanjutkan ya. Udin selalu membantu ibu merawat tanaman. Ibu sangat senang dan bangga dengan Udin. Ibu sering memberikan pujian kepada Udin. Udin, kamu memang anak yang rajin. Ibu bangga sama kamu. Terima kasih, Bu. Nah, begitulah tanggapan Udin. Udin juga sangat bangga terhadap ibunya. Ibunya sangat rajin dan pintar dalam merawat tanaman. Udin sering memberikan pujian kepada ibu. Ibu hebat sekali, tahu cara merawat tanaman dengan baik. Terima kasih Udin. Berikut tanggapan dari Ibu Udin tadi. Nah, dari percakapan antara Udin dan juga Ibu Udin ini, Bu Guru jelaskan ya. Ini adalah ungkapan pujian. Nah, Udin memberikan pujian kepada ibu. Lalu ibu juga memberikan ungkapan pujian kepada Udin. Nah, dari ungkapan pujian ini kita bisa mengungkapkan betapa kita berterima kasih kepada orang yang akan kita puji tadi. Nah, apakah kamu suka merawat tanaman? Apakah teman-temanmu juga suka merawat tanaman? Nah, mari ya kita mencari informasi dari teman-teman kita bagaimana cara mereka merawat tanaman mereka. Nah, kalian juga bisa membuat pertanyaan sesuai dengan hal ini ya. Kalian buat tabel ya, berisi nama teman, tanaman yang dimiliki, lalu cara merawatnya bagaimana. Nah, kalian tuliskan paling tidak tiga teman lah. Kalian tanya kepada teman-teman kalian bagaimana cara merawat tanaman mereka. Nah, setelah mewawancarai teman, kita akan berlatih membuat kalimat pujian seperti yang dilakukan Udin dan juga ibunya tadi. Nah, berikan pujian kepada teman yang suka merawat tanaman. Nah, seperti ini. Ya, kalian buat seperti yang sudah Bu Guru buat ini, ada tabelnya ya. Tabelnya seperti ini, kalian buat. Nah, bisa kan semuanya? Mengungkapkan pujian kita terhadap orang lain ya, terutama. Sekarang kita mau membuat karya seni 3 dimensi. Apa saja yang kita siapkan ya, alat dan bahannya. Nah, mari berlatih membuat tanaman dari kertas sebagai hiasan. Nah, alat-alatnya. Alat dan bahannya, yang pertama kamu siapkan gunting. Nah, kedua kalian siapkan kertas karton berwarna-warni seperti ini. Lalu yang ketiga kalian siapkan lem. Nah, cukup mudah kan, hanya 3 bahan dan alat-alatnya, gunting, kertas karton berwarna, dan juga lem. Kita akan membuat tumbuhan atau tanaman yang nanti bisa kita gunakan untuk menghias kamar kita atau rumah kita. Oke, bagaimana caranya? Yuk kita lanjutkan. Langkah-langkahnya, yang pertama, gunting kertas atau karton warna sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, kalian ingin membuat tanaman kan? Di sini Ibu Guru membuat contoh tanaman pohon cemara. Ya, kita lanjutkan lagi. Lipat kertas karton seperti contoh ini. Jadi ini ya, kalau dahulu Ibu Guru waktu masih kecil dibuat seperti tatakan obat nyamuk ya, nanti jadi dilipat berselang-seling. Nanti kalian tanya deh, coba ayah atau ibu kalian pasti tahu. Ketiga, jiplak pola tanaman seperti contoh ini. Nah, di sini ada sebuah pohon ya. Kalian bisa buat pohon apa saja. Kemarin di kelas 1 yang tahun lalu ya, di tahun ajaran yang lalu,
itu ada yang membuat pohon cemara, ada yang membuat pohon beringin juga yang daun-daunnya rimbun. Setelah menjiplak pola tersebut, yang keempat, guntinglah sesuai dengan pola. Nah, seperti ini. 5. Lipat bagian kertas sesuai dengan garis tadi. Nah, seperti ini. Kan tadi sudah dilipat kertasnya. Nanti akan jadi seperti ini ya anak-anak. Seperti gambar yang di sebelahnya kalau sudah kita lipat-lipat. Seperti ini ya. Nanti bisa berdiri sendiri seperti ini ya. Kemudian cobalah membuat gambar tanaman tersebut bisa berdiri. Nah, seperti yang guru tadi bilang ya. Tanaman nanti bisa berdiri sendiri. Seperti ini. Nah, ini ada pohon cemara dan juga pohon, anggap saja ini pohon beringin ya. Kalian akan bisa membuatnya seperti ini. Jadi, hiasan ini adalah hiasan 3 dimensi. Kalau kalian ingin menggantung di dalam kamar kalian, di atap itu, di atap kamar kalian, kalian bisa tambahkan di atasnya ini diberi sebuah benang. Ya, jadi nanti kalian bisa gantung di atap kamar kalian. Nah, setelah berhasil, cobalah membuat pola tanaman sesuai dengan imajinasi kalian. Nah, bebas pilih apa saja. Gampang kan? Mudah kan? Oke. Nanti kalian harus minta tolong ayah, ibu, atau kakak kalian supaya membantu dalam pembuatan karya 3 dimensi ini ya. Apalagi di sini kalian menggunakan benda tajam yaitu gunting. Ya. Nah, selesai sudah materi kita pada pagi hari ini ya anak-anak. Selamat berkreasi dengan karya 3 dimensi kalian. Selamat menghias kamar kalian, selamat menghias rumah kalian. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan ingat tetap terapkan 3M. Memakai masker ketika keluar rumah, menjaga jarak minimal 1 meter, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Terima kasih anak-anak. Sampai bertemu di pembelajaran yang kedua.